Sejarah menulis para pemenang dengan tinta yang terang, dan kerabat mereka dengan pensil pudar di pinggiran halaman, terutama jika kerabat itu adalah perempuan. Terlebih lagi jika mereka adalah putri-putri Sultan Sulaiman yang agung, yang pemerintahannya diterangi sejarah sebagai masa keemasan, sementara kehidupan pribadinya dibongkar habis dalam serial dan buku-buku. Kita kenal Hurrem, Syahzade Mustafa dan Mehmet, Mihrimah. Tetapi dalam bayang besaran keagungan kekaisaran ini, di sela-sela baris kronik kering dan legenda mewah, bersembunyi sebuah hantu. Seorang gadis tanpa potret yang jelas, tanpa takdir yang pasti, hampir tanpa suara. Namanya adalah Razia Sultan. Dia bukan sekedar satu lagi putri dalam daftar panjang anak sang penguasa. Dia adalah teka-teki sejarah, sebuah puzzle yang setengah bagiannya hilang. Jika sejarah dinasti Ottoman adalah sebuah fresko agung, maka Razia adalah fragmen yang buram, hampir terhapus di sudutnya, yang atasnya para sejarawan bertempur dalam pertempuran sengit nan sunyi. Apakah dia benar-benar ada? Jika iya, siapakah ibunya? Bagaimana kehidupannya? Kemana dia menghilang? Inilah yang membuat kisahnya bukan menjadi debu arsip, melainkan detektif abad ke-16. Bayangkan situasinya, pada penguasa paling perkasa di eranya, yang kehidupan pribadinya didokumentasikan oleh pencatat istana dan duta besar asing, tiba-tiba ditemukan seorang putri yang hilang. Mengapa misteri? Karena sumber-sumber mengatakan hal yang berbeda. Beberapa kronik Ottoman dengan sopan menyebut namanya di antara putri-putri lainnya. Yang lain, diam. Tidak ada kesepakatan tentang siapa ibunya. Hipotesis paling berani memberikan peran itu kepada Hurrem Sultan sendiri, yang langsung menempatkan Razia di pusat intrik istana, menjadi saudari Selim II dan Mihrimah, tetapi tetap berada di latar belakang. Aneh. Versi yang lebih hati-hati berasumsi bahwa ibunya adalah salah satu selir Sulaiman lainnya, yang nama dan nasibnya tenggelam dalam kelalaian. Dan itu sudah menjadi drama berbeda. Kisah seorang gadis yang lahir dari sang penguasa, tetapi tetap berada dalam bayangan karena ibu yang kurang berstatus. Dan nasibnya, di sini juga ada keheningan. Tidak ada data akurat yang tersisa tentang pernikahan, keturunan, atau tanggal kematiannya. Dia seolah-olah larut dalam kabut sejarah setelah penyebutan tentang kelahirannya. Ketiadaan informasi ini juga merupakan sebuah informasi. Ia membuat kita berpikir, apakah dia sengaja dihapus karena skandal istana tertentu? Ataukah hidupnya begitu biasa bagi seorang putri Ottoman hingga para pencatat sejarah tidak menganggapnya layak untuk dideskripsikan secara detail? Atau mungkin nama Razia adalah kesalahan penyalin atau hasil karangan di masa kemudian? Video ini bukanlah jawaban, melainkan sebuah undangan ke dalam labirin. Kita akan menyusuri semua percabangan yang mungkin. Pertama, kita akan mencoba memisahkan sedikit fakta sejarah dari lapisan-lapisan dan spekulasi yang muncul belakangan. Selanjutnya, kita akan mengikuti jejak sejarawan dan arsiparis Turki yang mencari dalam dokumen-dokumen lama akan jejak pernikahan, harta benda, atau sebutan apapun tentangnya. Dan akhirnya, kita akan membahas mengapa figurnya yang begitu samar terus mengusik pikiran dan menjadi bagian dari budaya. Siap untuk penyelidikan? Lupakan untuk sementara tentang pedang yatagan dan intrik di harem. Ini adalah cerita tentang keheningan di arsip, tentang bagaimana kadang diam berbicara lebih keras daripada kronik apapun. Kisah tentang putri dari Sulaiman Agung yang mungkin pernah ada, tetapi memilih atau terpaksa tetap menjadi bayangan. Perjalanan melalui labirin sejarah ini baru saja dimulai. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan video baru kami. Setiap langganan sangat penting bagi kami dan memungkinkan kami membuat video yang lebih baik. Karena misteri paling menarik selalu adalah yang berikutnya. Menjadi seorang sultan pada paruh pertama abad ke-16 itu ibarat menjadi CEO sebuah perusahaan yang sekaligus adalah angkatan bersenjata, ordo religius, dan bisnis keluarga raksasa dengan satu pemegang saham utama. Dan pemegang saham itu adalah Sulaiman yang Agung yang naik tahta di usia 26 tahun. Yang ia terima bukanlah sekedar sebuah negara. Ia mewarisi sebuah mesin kekuasaan yang tersetel sempurna, namun sangatlah rumit. Di luar terdengar gemuruh meriam di bawah tembok Belgrade dan Rhodes, gemerisik sutra diplomat-diplomat dari Paris hingga Isfahan, dentingan koin di bank-bank Lombardia. Di dalam, hening yang absolut,
hampir metafisik dari keputusannya. Ia adalah penguasa seluruh alam semesta. Di atas kertas, karena realitas kekuasaan hidup di 3 dunia yang terus-menerus saling berbenturan di bawah kubah-kubah Topkapi. Dunia pertama, Diwan, Yanisari, dan birokrasi. Di sini, nalar dingin yang berkuasa. Dewan Wazir, Diwan, adalah pusat kecerdasan kekaisaran, tempat pertanyaan tentang perang, pajak, dan hukum diputuskan. Sulaiman bukan tanpa alasan dijuluki Kanuni, sang legislator. Ia mengambil syariah dan mengenakannya pada sepatu bot administrasi kekaisaran. Kitab undang-undangnya, Kanun Names, adalah instruksi terperinci untuk mengoperasikan negara, dari besarnya bea cukai untuk penjualan zaitun hingga hukuman bagi hakim yang menerima suap. Itu adalah upaya untuk mengendalikan kekacauan negara adidaya yang sedang tumbuh dengan logika besi. Namun logika ini memiliki titik lemahnya, Korps Yanisari, infanteri elit yang tumbuh dari sistem devshirme, pajak darah, anak-anak lelaki Kristen yang dipaksa masuk Islam. Mereka adalah penopang tahta sekaligus sandara. Pemberontakan mereka lebih menakutkan daripada musuh luar manapun. Sultan harus menjadi ayah, komandan, dan sumber keuangan bagi mereka sekaligus. Dunia kedua, harem yang itu. Jika Diwan adalah otak, maka harem adalah sistem syaraf rahasia yang berdenyut-denyut. Ini bukan sekedar bagian perempuan, ini adalah negara otonom di dalam negara dengan hierarki ketat, ekonominya sendiri, intelijen, dan politik. Ribuan wanita, selir, pelayan, guru, penjaga, dan pengelola Kasim. Puncak piramida ini di era Sulaiman diduduki oleh sosok yang menulis ulang aturan permainan, Hürrem Sultan, tawanan Slavia yang melakukan perjalanan dari budak hingga menjadi Haseki, selir resmi, dan kemudian istri sah Sultan. Ini adalah skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langkah jenius. Sultan menikahi seorang wanita dari harem, melanggar tradisi berabad-abad. Hürrem bukan sekedar menjadi kekasih, ia menjadi operator politik. Surat-suratnya kepada Sigismund II August adalah korespondensi diplomatis setingkat kepala negara. Ia membangun masjid, pemandian, yayasan, wakaf, menciptakan jaringan pengaruh dan amalnya sendiri. Dan, yang sangat kritis, ia menjadi ibu bagi para penerusnya. Putra-putranya, Selim, Bayezid, Cihangir, adalah darah daging dari persatuan sultan dan istrinya yang sangat berkuasa. Ini mengubah segalanya. Perebutan tahta tidak lagi menjadi urusan banyak putra dari ibu yang berbeda, yang statusnya setara. Ia menjadi perang di dalam satu keluarga dari satu faksi Hürrem yang sangat solid dan ambisius. Dunia ketiga, keluarga sebagai medan pertempuran. Disinilah benang dari 2 dunia pertama bertemu. Anak-anak Sulaiman bukan sekedar keturunan, mereka adalah pion hidup dalam permainan untuk masa depan kekaisaran. Para putra, calon penerus yang dikirim untuk memerintah provinsi agar mendapatkan pengalaman, sekaligus menjauhkan mereka dari Istanbul agar tidak menyusun konspirasi. Nasib mereka bergantung pada sehelai rambut, satu fitnah, satu kecurigaan ketidaksetiaan, dan tali sutra algojo akan menyelesaikan masalah. Para putri, aset strategis, mereka dinikahkan dengan pejabat tinggi, mengubah pasya-pasya paling cakap menjadi anggota keluarga. Ini adalah langkah jenius, menantu memperoleh hak istimewa yang tak terbayangkan, tetapi kepalanya selamanya menjadi jaminan kesetiaan. Istri sang putrinya adalah kebanggaannya dan pengawas abadinya. Tepat di persimpangan 3 dunia ini, birokratik, harem, dan keluarga, muncullah sosok samar Razie Sultan. Kemungkinan kelahirannya antara tahun 1527 dan 1530, bukan tanggal yang acak. Ini adalah puncak transformasi. Pada tahun-tahun ini, Hürrem yang telah melahirkan beberapa syehzade akhirnya mengukuhkan sifatnya yang tak tergantikan. Sulaiman berada di puncak kejayaan. Wina masih di depan, tetapi undang-undangnya telah mengubah negara dan Sinan mulai mengubah wajah Istanbul.
Pendidikan Razie, jika dia memang benar-benar ada dan tidak meninggal di masa kanak-kanak, berlangsung berdasarkan aturan ketat Sangkar Emas. Pelajaran Al-Quran, kaligrafi, puisi, musik. Dia dikelilingi kemewahan dan ketidakbebasan absolut. Setiap langkah, setiap tamu, setiap buku yang dibaca, diawasi oleh para kasim. Takdirnya telah ditentukan. Pernikahan dengan seorang pasya. Bukan karena cinta, melainkan perhitungan. Tubuh dan gelarnya menjadi lem perekat yang mengikat kesetiaan seorang panglima atau administrator kunci. Mari kita mulai dengan gambaran tentang Razia Sultan yang ditampilkan dalam serial. Di episode 118 di kamar Nazanin, lahir bukan hanya seorang anak, lahir seorang bayi perempuan, dan tangisan bayi berjenis kelamin perempuan itu bagi Hurrem Sultan terdengar seperti simfoni terindah yang mungkin ada. Ini bukan hanya kelegaan, ini adalah kemenangan taktis. Nazanin hamil hampir bersamaan dengan Hurrem. Dalam geometri harem dan istana, ini adalah ancaman langsung. Seorang putra akan melemahkan posisi Hurrem dan putra-putranya. Kelahiran Razie adalah adegan di mana biologi menjadi politik. Seorang gadis berbeda dengan anak laki-laki bukanlah penantang tahta. Dia adalah pion tukar dalam pernikahan dinasti masa depan, tetapi bukan senjata di sini dan saat ini. Hurrem yang baru saja pulih dari persalinannya sendiri bergegas menemui Nazanin bukan dengan ucapan selamat kosong, melainkan dengan demonstrasi kekuatan. Aku di sini, aku melihat, ancamanmu telah dinetralisir. Bayi Razie yang baru lahir hanya kita lihat sekilas, gumpalan dalam renda, hasil sunyi dari permainan besar. Kemudian, gadis itu muncul sebentar dalam adegan di Manisa, di saat kematian ibunya. Ini adalah penampilan kedua dan terakhir Razie semasa hidupnya. Seorang anak yang kehilangan ibunya di lingkungan di mana keibuan adalah modal utama, ditakdirkan berada di pinggiran alur cerita. Lalu, keheningan. Episode berganti satu demi satu. Gairah berkecamuk di sekitar Hurrem, Ibrahim Pasha, Rustem, para syehzade memperebutkan kekuasaan. Tentang Razia, tidak sepatah kata pun. Nasibnya, hari-harinya di kamar harem di bawah pengawasan seseorang, penyakit masa kecil atau kebahagiaannya, semua itu dikeluarkan dari narasi utama. Dia menjadi karakter yang hanya disebutkan dalam konteks orang lain. Sampai episode 127. Di sini, para penulis skenario dan sutradara melakukan langkah kuat, hampir sinematik. Kita tidak melihat penyakitnya, tidak mendengar bisikan sakaratul mautnya. Sebagai gantinya, kita melihat Sulaiman Al-Kanuni berdiri di depan batu nisan kecil dan sederhana seorang anak. Ini adalah klimaks dari keseluruhan kisah Razie dalam serial yang disajikan melalui penyelesaiannya. Seluruh hidupnya terangkum antara dua titik. Tangisan pertama di episode 118 dan batu nisan yang dingin di episode 127. Keheningan seputar kematiannya lebih penuh makna daripada adegan-adegan penuh air mata manapun. Mengapa tidak diperlihatkan? Mungkin karena durasi, mungkin karena keinginan untuk menghindari sentimen yang berlebihan. Namun dalam celah inilah terletak inti dari takdir layarnya. Ia adalah putri Sulaiman hanya secara nominal, dalam arti administratif. Perang sejatinya dalam serial ini adalah simbol sedih, pengingat akan rapuhnya kehidupan dalam sangkar emas dinasti, di mana yang berarti hanyalah mereka yang dapat meneruskan keturunan atau mempengaruhi perjuangan perebutan tahta. Nisannya bukan hanya akhir dari seorang anak, tetapi juga kutukan diam terhadap sistem di mana bahkan darah kesultanan pun tidak menjamin perhatian jika Anda tidak terintegrasi dalam skema pewarisan utama. Pembuat serial ini mengolah sejarah seperti lilin mainan, membentuknya menjadi saga yang menarik meski tidak selalu akurat. Razie Sultan dalam versi mereka adalah karakter yang sangat konvensional.
Kelahiran, kehidupan, dan kematiannya melayani tujuan dramaturgi, menunjukkan ketegangan antara Hurrem dan Nazanin, menekankan pragmatisme kejam politik harem, menambahkan sentuhan tragis pada Sulaiman dalam citra seorang ayah yang kehilangan anak. Ia adalah alat yang sempurna untuk persepsi klip. Kisahnya tidak berlarut-larut, diberikan kepada kita dalam kilasan-kilasan gambaran. Bayi baru lahir, yatim piatu, nisan. Setiap kilasan penuh dengan makna dan emosi, tanpa memerlukan latar belakang yang panjang. Sisanya tersimpulkan dengan sendirinya. Kisah Razia dalam serial ini adalah sebuah masterclass dalam bercerita dengan cara-cara sekunder. Ia tidak hadir, tetapi ia dikenang. Ia tidak diperlihatkan, tetapi kematiannya adalah salah satu adegan terkuat. Ia adalah penyimpangan statistik dalam politik besar, tetapi justru takdir-takdir seperti inilah yang disorot dari debu arsip yang membuat kita menonton, berempati, dan memperdebatkan sejarah. Sekarang, mari kita bicarakan siapa sebenarnya Razia Sultan. Versi pertama. Gambaran yang terbayang di benak semua orang, aula emas Topkapi, Hurrem, Janisari, gemerlap kekuasaan. Tapi mari kita putar ulang rekamannya. Sebelum semua opera kekaisaran ini, Manisa, tahun 1510-an, ibu kota provinsi, tempat pangeran muda Sulaiman, putra Selim Sigalak, belajar mengelola sebuah sanjak. Ini liga kecilnya, pelatihan wajib sebelum pertunjukan besar. Dan di sini tak ada kemewahan Istanbul. Di sini ada kesempitan, kebosanan, dan keharusan untuk memperoleh seorang ahli waris. Ke dalam rutinitas inilah dia, Fulane, masuk. Bukan tawanan dari penaklukan Eropa, bukan hadiah diplomatik. Ia hadir atas perintah pribadi sang Syehzade. Pilihan pertama dari calon penguasa dunia kelak. Bisa kita duga ada badai perasaan, gairah, cinta pertama. Namun sejarah Utsmaniyah bukanlah roman, melainkan buku teks strategi yang dingin. Tujuannya, seorang putra, ahli waris laki-laki yang akan memperkuat posisi sang pangeran di hadapan saudara-saudaranya sendiri dan intrik istana. Dan tibalah momen yang ditunggu-tunggu, masa kelahiran. Kamar itu pasti penuh dengan bidan. Di luar pintu Sulaiman menahan napas dalam penantian. Terdengar tangisan pertama, seorang anak perempuan. Pada momen inilah, secara simbolis, biografi Fulani Hatun mencapai akhir. Apakah dia telah menyelesaikan misinya? Ya, tetapi bukan misi yang dimaksud. Dia telah melahirkan Razia Sultan, darah pertama, putri pertama, kekecewaan pertama. Dalam sistem di mana seorang anak perempuan adalah celaan hidup, pengingat akan kegagalan. Ketertarikan Sulaiman, bunga perhatian yang rapuh itu layu dalam hitungan hari. Bukan karena kekejaman, melainkan karena logika keturunan yang sederhana dan keras. Emosi adalah kemewahan yang tak bisa diizinkan bagi seorang pangeran yang memperebutkan takhta. Dia tak punya waktu untuk sentimen, hanya ada jadwal memperoleh seorang putra. Lalu, bagaimana dengan Razia, gadis kecil yang kelahirannya menjadi awal dari terlupakan seorang ibu? Dia diberi nama yang penuh keanggunan dan harapan, Razia, tersayang, yang menyenangkan. Ironisnya, satu-satunya misteri justru nasibnya sendiri, selamanya tersembunyi oleh debu abad. Dia adalah hantu di awal catatan sejarah yang agung. Kemudian, wabah datang ke Manisa. Pembunuh tak personal dan acuh itu yang bahkan mampu mengerdilkan ambisi pangeran-pangeran Utsmani. Dia tidak memandang gelar. Razia Sultan, putri Sulaiman Agung yang akan datang, tak hidup sampai usia 1 tahun. Hidupnya terputus bukan di puncak kejayaan, tetapi tepat di awal permulaan, dengan sunyi dan biasa. Akhir dari versi pertama ini adalah drama murni yang membekukan. Waktu berlalu singkat. Kematian sang ayah, kepindahan terburu-buru ke Istanbul, kenaikan menakjubkan ke tahta. Sulaiman, yang kini adalah Padishah, meninggalkan Manisa untuk memasuki sejarah. Bersamanya, harapan baru. Mahidevran, yang telah melahirkan putranya, Mustafa. Dan Fulane, wanita pertama itu, ibu anak sulungnya. Tak ada tempat baginya di sangkar emas Topkapi. Tiketnya ke masa depan hanyalah sekali pakai. Dia dikirim ke Istana Lama, tempat pembuangan sejarah dinasti Utsmani, Saswaka para janda, kelupaan. Jadi, siapakah sebenarnya Razia Sultan dalam versi ini? Bukan karakter,
bukan pahlawan. Dia hanyalah sebuah entry dalam daftar, baris pertama pada kolom anak-anak yang segera tenggelam oleh coretan tebal tentang para Syehzade, Mustafa, Mehmet, Selim, Bayezid, Jihangir. Takdirnya hanyalah draft kasar, percobaan pena pertama yang belum sepenuhnya berhasil sebelum terciptanya puisi agung dinasti. Sebuah tragedi yang terangkum dalam kronik kering, lahir, menjadi putri, wafat. Kisahnya adalah fondasi samar, tempat seluruh mitologi tentang sang ayah, para istri termasyur, dan putra-putranya yang saling menggigit leher akan dibangun. Dia adalah preludi senyap bagi sebuah simfoni yang megah, berdarah, dan gemuruh. Baiklah, mari kita kesampingkan versi pertama. Ada versi lain, lebih sunyi, tersembunyi di balik layar, beraroma bukan minyak mawar, melainkan debu gulungan naskah tua dan dinginnya kamar harem yang kosong. Sebuah versi di mana Razia Sultan adalah pengingat hidup akan kekalahan terbesar Sultan Sulaiman yang agung. Di sini, segalanya berawal bukan dari buayan, melainkan dari ranjang sakit. Ranjang menuju ajal Hurrem Sultan. Sementara tubuh perempuan paling berpengaruh di imperium itu perlahan memudar, mesin negara yang dijalankan Sulaiman telah mulai mencari titik keseimbangan baru di dunia tanpa sorot matanya. Dan titik itu ditemukan bukan di tempat lain, melainkan pada diri Melik Sima Hatun, bukan seorang tawanan baru dari pasar, melainkan perempuan dari lingkungan dalam, mungkin cerdas, jeli dan cukup bijaksana untuk hadir di saat dunia runtuh. Ia menjadi bukan sekedar penghibur, melainkan pelabuhan sunyi. Dan 6 bulan setelah tanah menelan tubuh Roxerana, harem beserta seluruh imperium dikejutkan oleh kabar yang mengguncangkan. Sang Sultan akan menjadi ayah lagi. Ini bukan kabar gembira. Ini adalah gempa politik. Coba bayangkan suasana di Istanbul tahun 1558-1559. Kelompok Syehzade Selim dan kelompok Syehzade Bayazid sudah saling mengarahkan belati pandangan mereka. Seluruh energi negara terfokus pada persiapan perebutan tahta antara dua pangeran dewasa yang berpengalaman. Lalu tiba-tiba, seorang bayi perempuan, anak yang lahir di masa senja, seorang putri setelah era Hurrem. Seandainya ia laki-laki, mungkin ia akan disingkirkan dengan cepat dan diam-diam sebagai ancaman bagi stabilitas dinasti. Namun seorang putri, ia tidak berbahaya. Ia adalah sebuah kecanggungan, simbol hidup bahwa sultan yang masih penuh tenaga bisa memulai segalanya dari nol. Bahwa bisa muncul seorang favorit baru, klan baru, pewaris-pewaris baru. Melik Sima dan putrinya, Razia, menjadi duri dalam daging bagi semua pihak, bagi para syehzade yang berseteru, bagi Mihrimah Sultan yang berkuasa, yang melihat mereka sebagai bayangan sang ibu baru, dan bagi para wazir yang lelah dengan perang harem. Lalu, keheningan, kesesakan hening yang mengguntur dari sumber-sumber sejarah. Razia tidak muncul lagi dalam kronik dengan pesta-pesta megah. Masa kecilnya tak pernah ditulis. Ia adalah hantu yang tumbuh pelan dalam sangkar emas Topkapi. Sampai akhirnya, babak penutup tiba. Tahun 1566, ekspedisi terakhir Sulaiman. Ia berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kematian sang penguasa di depan tembok Zigetvar. Dan pada saat yang sama, ketika kabar itu masih dalam perjalanan ke Istanbul seperti burung hitam, mesin kekuasaan bergerak dengan ketelitian yang tak manusiawi. Sultan baru, Selim II, disibukkan oleh satu hal, mengokohkan tahta. Dan inilah salah satu perintah pertamanya. Melik Sima Hatun dan putrinya, saudari tiri, Razia Sultan, ke Istana Tua. Ini bukan pengasingan terhormat. Ini adalah ketiadaan politik. Istana Tua bukanlah istana, melainkan penjara berlapis beludru. Kealpaan dalam sarung tangan beludru. Kesanalah dikirim selir-selir yang menjanda, favorit-favorit yang telah disingkirkan, putri-putri yang tak lagi berguna.
Penahanan terselubung atas nama perawatan. Selesai, tirai ditutup. Dan di sini, kisah Razi terputus di bagian yang paling menarik. Apa yang terjadi padanya, gadis berdarah Utsmani di balik tembok-tembok itu? Apakah ia dinikahkan dengan seorang pasya untuk selamanya menghilangkan gennya dalam bangsawan provinsi? Atau apakah ia, seperti banyak lainnya, menghabiskan hidup dalam kesunyian dan ketidakjelasan, meninggal karena rindu atau penyakit di puncak usianya? Ada ironi pahit dalam versi ini. Razia Sultan, putri Sultan teragung, justru menjadi kebalikan mutlak dari ibu tiri termasyurnya, Hürrem. Hürrem, dari selir tak dikenal, merebut kekuasaan, mengubah hukum, namanya menggema. Razia yang lahir di istana, sengaja dan sistematis dihapus dari sejarah. Dia bukan korban niat jahat seorang individu, melainkan korban logika dingin mesin kekaisaran. Keberadaannya mengganggu tatanan baru, dan tatanan itu pun menghapusnya. Lalu siapakah dia? Bukan putri dari dongeng, lebih tepatnya saksi bisu. Saksi bagaimana kehidupan pribadi sang padisyah menjadi alat politik. Saksi bagaimana kekaisaran yang berduka atas sang ayah tanpa penyesalan menghapus kebahagiaan pribadinya yang terakhir. Takdirnya bukanlah lubang dalam sejarah, melainkan kanvas kosong yang sengaja ditinggalkan. Kesunyian arsip dalam kasusnya lebih fasih daripada kata-kata apapun. Kesunyian itulah biografi sejatinya. Biografi putri ayah yang tak diinginkan, yang kelahirannya adalah keajaiban terakhir dan hidupnya adalah babak pertama dari era baru yang sudah tak semegah dulu. Namun ada versi ketiga yang dari sudut pandang sejarah paling mungkin. Mari kesampingkan alur cermin serial TV dan gosip istana. Mari kita menengok ke celah yang disengaja dihindari oleh sejarah resmi. Versi yang tidak menghiasi kronik, namun bernapaskan kemanusiawian aneh dan menyentuh. Ini fakta dingin yang membalikkan seluruh gambaran. Mahidevran bukan memiliki 2 anak. Mereka bertiga. Di antara kelahiran tragis putra pertama, Ahmed, dan kemunculan Syehzada Mustafa, pangeran yang namanya bergema selama dekade di kekaisaran, ada satu kehidupan lagi, yang sunyi, tak tercatat oleh para pencatat sejarah. Seorang anak perempuan, namanya Razieh. Dan sekarang, berhenti sejenak. Mari kita ingat prinsip utama Istana Utsmaniyah. Segala sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak sesuai dengan citra dinasti yang maha kuasa, harus disembunyikan. Setiap kehamilan, setiap kelahiran di harem sultan adalah sebuah tindakan politik tertinggi. Dan ke dalam mekanisme yang tak bercacat ini, terlahirlah seorang anak yang tidak sesuai dengan sistem itu. Para sejarawan, setelah membandingkan catatan-catatan tersebar dan petunjuk-petunjuk, sampai kepada kesimpulan, Razieh Sultan lahir dengan sindrom Down. Disinilah muncul definisi itu dari catatan sejarah, yang penuh cahaya matahari. Ini bukan metafora puitis belaka. Ini adalah istilah tepat dan penuh kehati-hatian dari zaman itu yang menggambarkan keadaannya. Seorang gadis dengan matahari di dalam hatinya di dunia yang hanya menghargai perhitungan yang dingin. Tunya sangatlah berarti. Dia lahir pada saat perpindahan besar, ketika Sulaiman dan seluruh istananya baru saja menetap di pusat kekuasaan, di Topkapi. Dunia berubah dengan cepat. Keberhasilan Hürrem bagai meteor yang menyilaukan semua orang, termasuk sang padisyah. Perhatian penguasa yang sebelumnya tertuju pada ibu pewarisnya, Mahidevran, mulai beralih kepada favorit barunya. Dan di tengah semua ini, seorang anak yang menuntut bukan keputusan politik, melainkan perhatian yang tanpa henti dan penuh kesabaran. Dan Sulaiman pun berhadapan dengan sesuatu yang tak dapat dikalahkan oleh kekuasaan apapun. Dia membuat keputusan sesuai dengan semangat zamannya, praktis dan tanpa sentimen. Razieh tidak bisa dibiarkan tinggal di istana. Dia akan menjadi pengingat yang hidup atas ketidaksempurnaan, kelemahan dinasti. Namun dia tidak menolaknya. Dia menemukan mungkin tempat paling aman di alam semestanya. Gadis kecil itu diserahkan kepada Yahya Effendi, saudara susuan sang sultan,
tabib ulung, dan pribadi yang kesetiaannya tak perlu diragukan. Perintahnya jelas, sembuhkan, ringankan, berikan kesempatan. Dalam tindakan ini terkandung seluruh kontradiksi Sulaiman. Bukan sebagai ayah, melainkan penguasa yang memberi perintah penyelamatan yang harus dirahasiakan. Lalu, kemudian, kekaisaran menelan dirinya seutuhnya. Intrik, peperangan, perebutan kekuasaan tanpa akhir, di mana ancaman terbesar justru datang dari putranya sendiri, Mustafa. Razieh menghilang dari pandangan sang ayah. Ia menjadi hantu sunyi yang jarang teringat. Namun inilah yang penting, ia tak benar-benar lenyap. Di kediaman Yahya Effendi, jauh dari haula-haula marmer dan bisikan para kasim, Razieh tumbuh. Ia mengenal Yahya sebagai ayahnya, dan sang sufi sekaligus tabib itu memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada kemewahan istana, kehidupan normal dalam suasana penerimaan dan kebaikan. Keunikannya berkembang bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai karunia langka. Sumber-sumber di luar sensor istana mencatat amal dan aktivitas sosialnya yang aktif, wataknya yang baik, serta semangatnya. Ia bukan seorang penderita penyendiri yang terasing. Ia menjadi seorang pribadi di dunia yang diciptakan ayah angkatnya untuknya. Kemudian tibalah tahun 1553, bagai petir di siang bolong yang mengguncang seluruh kekaisaran. Atas perintah Sulaiman, Syehzade Mustafa dieksekusi, kakaknya sendiri. Bagi Razieh, kabar ini bukan sekadar peristiwa politik, melainkan bencana pribadi. Ayah kandungnya yang jauh itu, yang namanya mungkin hanya sesekali disebut, kini tampil dalam wujud pembunuh anak sendiri. Reaksinya sangat jelas dan luar biasa kuat secara simbolis, pengingkaran. Ia, putri sang padisyah, secara sukarela dan untuk selamanya mengingkari Sulaiman dan segala sesuatu yang terkait dengan tahta berdarahnya. Bukan dia yang ditolak, dialah yang menolak dunia ayahnya. Bersama Yahya Effendi, dia bahkan meninggalkan pinggiran ibu kota, pergi menjauh menuju kehidupan yang sesungguhnya dan keluarga yang hakiki. Dia wafat di usia 45 tahun. Untuk abad ke-16, itu adalah usia yang terhormat, menunjukkan perawatan yang baik. Dan tempat peristirahatan terakhirnya berbicara lebih lantang daripada gelar apapun. Razieh Sultan tidak dimakamkan di makam megah keluarga Utsmaniyah, melainkan di Turbe, makam ayah angkatnya, Yahya Effendi. Makamnya sederhana, kisahnya dihapus dari buku-buku pelajaran. Namun justru dalam versi inilah tersembunyi rahasia terbesarnya. Ini bukan kisah tentang intrik istana, melainkan tentang belas kasih yang langka di balik tembok-tembok itu. Tentang bagaimana saudara Suswan Sultan menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Tentang bagaimana putri yang tidak sempurna itu justru menemukan lebih banyak ketentraman jiwa daripada kakak adiknya yang cemerlang, yang membusuk dalam sangkar emas kekuasaan. Jadi, di hadapan kita ada 4 cerita, 4 skenario untuk satu peran yang tampaknya sekunder. Mana yang dipilih imajinasi kita, itu adalah soal reaksi pribadi antara fakta dan hati. Versi serial adalah narasi murni, yang dibangun untuk resonansi dramatis maksimal. Gadis simbol, argumen sekali pakai dalam perang para raksasa. Kelahirannya adalah langkah strategis Hurrem, kemunculan singkatnya adalah goresan emosional, dan makam di akhir adalah titik nyaman untuk memberi elipsis pada tahta dinasti. Inilah kisah untuk bantal beludru, di mana setiap karakter melayani alur, bukan sebaliknya. Indah, tragis, steril, seperti kartu pos mengkilap dari masa lalu Utsmaniyah. Versi sejarah pertama tidak beraroma sutra, melainkan debu jalanan dan kapur manisa. Di sini tak ada ruang untuk gairah epik, hanya aritmetika kekuasaan yang kejam. Fulane bukanlah rival, melainkan statistik. Kelahiran seorang putri bukanlah kegembiraan, tapi kekecewaan, cabang buntu di pohon dinasti. Wabah pes menjadi akuntan impersonal yang menghapuskan apa yang memang tak bernilai di mata sang ayah. Ini kisah tentang bagaimana orang-orang besar menjadi besar, seringkali melalui sikap tak acuh dan egoisme yang bertekad. Dingin,
Kejam, namun sayangnya sangat mungkin. Versi kedua menawarkan belokan menarik. Sulaiman bukan sebagai duda yang berkabung abadi, melainkan sebagai lelaki hidup. Melik Shinahatun adalah hantu yang muncul di sela-sela zaman, kilatan terakhir sebelum senja. Razia di sini adalah putri senja, lahir dari kelelahan dan mungkin penghiburan singkat. Takdirnya adalah terusir bersama sang ibu ke istana tua, ke ketiadaan sejarah. Ini kisah bayanan yang memikat justru karena ketidakjelasannya. Ia melukiskan Sulaiman lebih manusiawi, tapi juga lebih acak. Cinta besarnya telah tertinggal, dan di depan hanya ada kewajiban dan kesendirian yang ia coba, namun tak sanggup atau tak mau penuhi. Dan akhirnya versi ketiga, versi yang disukai para sejarawan karena kompleksitasnya yang mengerikan sekaligus indah. Di sini tak ada hitam dan putih, hanya abu-abu yang perih dan berlapis-lapis dari kehidupan nyata. Di sini Raziye bukan sekedar episode, melainkan takdir yang utuh. Putri dari Mahidevran yang tersisih, saudari Mustafa yang dihukum mati, gadis cerah dalam dunia perhitungan dingin. Ini bukan kisah tentang kelupaan, melainkan penghapusan yang disengaja. Sulaiman tidak melupakannya. Dia mempercayakannya kepada saudara susuannya, Yahya, tabib terbaik, dengan harapan akan keajaiban. Sebuah tindakan yang anehnya memadukan kepedulian ke ayah keibuan, rasa malu, dan pragmatisme politik. Putri yang sakit tak sesuai dengan citra Padisyah yang tak mungkin bersalah. Namun justru versi inilah yang menganugerahi Raziye karunia luar biasa, kehidupannya sendiri, yang terhapus dari kronik istana namun penuh makna. Dia tumbuh bukan sekedar spesial, melainkan seorang pribadi, baik hati, bersemangat, menemukan keluarga dalam sosok ayah angkatnya. Dia dimakamkan sebagai putri dari ayah yang menyayanginya, bukan sekedar unit statistik dalam dinasti orang yang melahirkannya. Jadi, kebenaran manakah yang sejati? Mungkin kebenaran yang membuat kita merenungkan bukan tentang tanggal-tanggal, melainkan tentang manusia. Serial memberikan dongeng indah. Dua versi sejarah pertama, laporan kering tentang mesin kekuasaan. Namun yang ketiga, ini menghancurkan pola. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam cengkraman besi Istana Ottoman dapat lahir kisah manusiawi yang berbeda. Kisah bukan tentang bagaimana seseorang dimanfaatkan, melainkan tentang bagaimana seseorang diselamatkan. Bukan tentang bagaimana dilupakan, melainkan tentang bagaimana dicintai meski segalanya. Raziye Sultan, bagaimanapun keadaannya, berhenti menjadi misteri. Ia menjadi cermin. Apakah kita menatapnya dan melihat air mata yang nyaman untuk alur cerita? Perhitungan dingin para penguasa dunia? Atau kebenaran yang rumit dan menusuk hati nurani tentang belas kasihan yang tersembunyi di bayang-bayang tahta, dan tentang harga diri yang dapat dipertahankan bahkan setelah terhapus dari semua catatan resmi. Pilihan seperti biasa ada di tangan kita. Namun justru kemungkinan untuk memilih inilah yang menjadikan sejarah bukan sekedar kumpulan fakta, tetapi dialog dengan masa lalu yang telah berlangsung 500 tahun.